perbaiki tadi udah benar kalau tadi ya kopling cakar. Karena saya janjinya mau dari hari Minggu kemarin ya, tapi ya itu inilah termasuk saya nge-setting apa tugas akhir jadi jadwal tugas akhir jadi terlambat gitu ya. Oke. Slide pertama adalah bentar. Oke, cara kerja ya. Jadi kopling ini bisa dihubungkan dalam keadaan berputar, tetapi hanya dapat dilakukan untuk selisih putaran yang kecil. Tapi mungkin sebelum itu kita bicara dulu tentang kopling ya. Kopling itu gunanya untuk apa sih gitu ya? Kalau poros Anda tahu nggak gunanya untuk apa? Oke, saya langsung definisikan aja ya secara umum. Poros adalah gunanya untuk poros transmisi ya, yang dimaksud di sini adalah poros transmisi. Itu untuk meneruskan daya dan putaran, fungsinya itu ya, daya dan putaran. Apakah kita cukup membutuhkan poros saja? Tapi ternyata enggak ya. Misalkan gini, Anda udah membuat mesin gitu ya, mesinnya direncanakan memang pakai motor listrik gitu ya. Nah, motor listriknya punya poros, mesin Anda punya poros juga gitu ya. Mau tidak mau Anda butuh semacam penghubung. Nah, penghubungnya adalah berupa kopling. Kemudian kopling itu dibagi dua, yaitu kopling tetap dan kopling tidak tetap ya. Kemudian di slide ini nggak ada ya pembagian ini. Saya pikir itu harusnya udah dibahas di elemen mesin 1 ya. Nah, ada dua, kopling tetap dan kopling tidak tetap. Bedanya apa? Seringkali orang membaginya dengan cara dia saat menghubungkannya gitu ya. Jadi antara kedua poros itu bisa dihubungkan dengan kopling, bisa dengan saat ada yang kopling, kalau kopling tetap itu dipasangnya harus kedua porosnya diam gitu ya. Saat nyambung itu dari poros 1 bisa menggerakkan poros 2, disambungkannya itu harus dalam keadaan diam gitu. Itu namanya kopling tetap ya. Tidak bisa ketika porosnya berputar disambungkan, nggak bisa gitu ya. Itu kopling tetap. Sedangkan kopling tidak tetap itu bisa dihubungkan meskipun salah satu porosnya sedang berputar ya. Nah, ada banyak jenis kopling yang bisa menghubungkan saat berputar ini, dan nanti kedepannya kita akan bahas tentang yang menggunakan metode gesek gitu ya. Jadi kecepatan tinggi pun bisa gitu ya. Tapi khusus untuk kopling cakar ini dia bisa menghubungkan ke poros yang sedang berputar, tapi dalam putaran yang kecil ya. Di sini ada keterangan kurang dari 50 rpm ya. rpm Anda tahu semua ya, revolution per menit di putaran per menit gitu ya. 1 menitnya berputar 50, kurang dari 50 berarti ya kurang lebih dia butuh waktu satu putarannya lebih besar dari 1 detik gitu ya. Nah, itu masih bisa kopling cakar, walaupun ya agak menghentak juga gitu ya. Sebenarnya tidak terlalu bagus kalau mau dikatakan sebagai kopling tidak tetap. Tapi ya kalau darurat atau kalau kondisinya lambat, tapi butuh gaya atau torsi yang besar, kopling cakar cukup bisa diandalkan ya. Ini masalah disebut tumpukan satu kalau ada salah satu poros diam, poros yang lain berputar gitu. Kalau putaran cepat kan ya tumpukannya besar gitu maksudnya. Jadi makanya kopling cakar bisa cuma di putaran yang rendah saja. Poros tumpukannya agak sulit gitu. Jadi berbunyi gitu ya, sama membuat kemungkinan rusaknya besar. Makanya tidak bisa di kecepatan putar yang tinggi ya. Oke, untuk slide ini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau tanyakan langsung interupsi aja ya, nggak usah langsung ngomong aja gitu. Saya nggak nge-mute mic Anda sendiri yang bisa mem-mute atau menghidupkan mic Anda ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan langsung aja. Oke, kemudian berikutnya adalah ini
konstruksi dan jenis ya, jenis kopling cakar ya. Yang umum itu yang satu ini adalah kopling cakar persegi ya. Lihat dari apa ya perseginya ya? Mungkin dari penampang ini atau penampang yang sebelah sininya ya gitu ya. Oke, nanti kita lihat dengan satunya lagi. Seperti saya bilang tadi, oh ya, kenapa disebut cakar ya? Karena kalau kita lihat nih, ini ada kayak cakar, bayangkan kayak jari gitu ya, kayak gitu ya, nonjol-nonjol gini ya. Ada dua bagian, satu dipasang pada poros, misalnya poros penggerak yang ini ya, ini poros yang digerakkan misalnya. Maka satu dipasang pada poros penggerak, satu pada poros yang digerakkan ya. Salah satunya ada alur dan ada bisa kemampuan shift. Shift itu maksudnya bisa geser secara aksial, maju mundur. Mungkin yang ini atau mungkin yang ini ya. Tapi kalau ada ini berarti yang ini yang bisa maju mundur. Jadi dengan memberikan putaran ini, maka dia akan, kalau putarannya ke sebelah sini berarti dia mendekatkan kopling cakar ini ke sebelah sini ya. Sehingga nanti berhubungan dengan kopling cakar yang ini. Sementara kalau dia berputarnya ke sana, nah ya gitu. Maka dia akan ke arah sana, ikut kasus saya kelihatan kan ya, ke arah sana, aksial juga gerakannya, tapi ke arah sana menjauh, sehingga lepas gitu. Jadi sekali lagi, kalau salah satunya berputar, begitu ini digerakkan mendekat dan cakar dan cakar saling connect gitu, maka dia akan terhubung dan poros yang sana akan berputar, ya ikut berputar, mengikuti putaran ini. Dan putarannya pasti ya, keistimewaannya adalah putaran pasti, tidak ada slipnya. Jadi keistimewaan kopling cakar itu tidak ada slipnya. Ya, kalau sudah nyambung dia, kalau ini 1000 rpm ini pasti 1000, tapi nggak mungkin 1000 rpm ya, tadi 50 rpm ya. Kalau ini 50 rpm, ini 50 rpm, ini 10 rpm, ini 10 rpm juga, jadi nggak akan beda. Kalau kopling gesek itu masih ada kemungkinan tidak sama. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan slip gitu ya. Jadi ini mungkinnya putarnya lumayan cepat, yang sebelah sininya lambat kalau kopling gesek. Tapi kalau ini kan gambarnya kopling cakar ya. Itu secara cepat begitu ya, dari kopling yang ini ke sebelah sini, itu dengan cara mendekatkan, kemudian cakar dan cakar saling terkait gitu ya. Tapi kalau mau detail, kalau Anda misalnya tugas elemen merancang ini, ya Anda harus bisa cerita awalnya dari apa, kemana itu aliran dayanya ya. Nah, aliran dayanya adalah sebetulnya nggak langsung ke kopling ya. Jadi poros ini ada semacam kayak gini, baci atau pasak gitu ya. Dan di pasak itu ada lawan koplingnya gitu ya. Jadi kalau ini polos nggak ada bacinya, poros berputar ya kopling nggak ikut berputar. Jadi harus selalu ada ini. Jadi kalau poros lingkaran murni, lubang lingkaran murni ya nggak akan memutar gitu ya. Jadi harus selalu ada ini pasak atau baci. Dia yang meneruskan putaran si poros ke kopling. Nah dari yang ini Anda ceritakan ke pembimbing Anda gitu. Kemudian dia kalau ini ya udah nyambung antara kopling yang di satu sisi dan sisi yang lainnya, maka putaran di sini akan diteruskan di putaran di sini. Putaran dan daya di sini akan diteruskan di putaran di sini. Dan dari sini nanti ke baji yang di sebelah sini, di sini juga ada baji juga. Jadi menghubungkan ini dan ini ada bajinya juga kayak gini. Dan setelah itu baru menghubungkan ke poros. Jadi prosesnya lumayan ada urutannya gitu ya. Tapi tadi yang di awal-awal saya langsung cerita aja bahwa ini di awalnya udah berurutan sama ini nanti berurutan sama ini. Tapi jangan lupa ada bajinya ya. Ini penampakan 3 dimensinya. Sedangkan ini adalah penampakan 2 dimensi ya. Dari Anda sebut apa ya? Ini depan atau gimana gitu ya. Kalau di sini jelas biasanya kayaknya kalau ada penggeraknya ini ya. Mungkin ini dari motor. Ini poros motor. Kemudian pakai roda gigi, nanti di sini perlu nyambung juga, ini porosnya dan ini beda gitu harusnya gitu ya. Baru dia berputar. Ini kebetulan ada garis ini garisnya harusnya salah membuat menganggap ini dan ini jadi satu, padahal beda ya, poros ini dan porosnya beda. Makanya kita butuh kopling, mestinya poros ini beda dengan poros ini ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Oh ya, jumlah cakarnya bisa dibikin banyak, bisa dibikin sedikit, terserah ya gitu ya. Ada yang bertanya? Saya kira masih bisa dipahami ya dengan gambar, dengan cerita ini yang disebutkan, harusnya sama slide ini nggak ada permasalahan. Kita teruskan. Nah ini kalau jenis yang lainnya bentuknya kayak gini ya.
Kenapa ya kayak gini ya? Apa keunggulannya? Ada yang bisa ngasih komentar nggak kenapa bentuknya kayak gini? Ada yang bisa ngebandingin sama yang sebelumnya? Maksudnya kenapa ini dibikin kayak gini? Kira-kira apa ya? Ada yang mau mengusulkan, oh ini bedanya dengan sana karena punya kemampuan gini gitu. Ada nggak? Izin jawab, Pak. Apa? Izin menjawab. Ya silakan. Kalau yang cakar spiral dia cuma bisa menahan satu arah. Spiral, betul. Iya. Oke, benar ya. Jadi biasanya ini seharusnya dilengkapi dengan pegas juga ini. Jadi kalau yang ini tadi, ini mau putarannya cewek, mau putarannya cewek gitu ya, ini ngikut aja yang ini, bisa gitu ya. Tapi kalau yang ini putarannya harus cewek, yang ini, supaya juga berputar cewek. Begitu ini berputar cewek, ini apalagi ada pegas, dia begitu ada tanjakan gini ya, dia ikut nanjak, kemudian cuma bunyi tek gitu ya, tapi ini nggak akan ikut berputar yang ini, gitu ya. Ya tinggal pengaturan di pegasnya aja. Kecuali kalau misalkan gesekan di sini cukup besar gitu ya. Jadi kalau memang direncanakan bahwa poros Anda yang ini harus berputarnya cuma cewek saja, maka poros yang ini meskipun putarannya cewek, ya ini nggak akan ikut berputar cewek, dia akan tidak nyambung, meskipun dekat tidak nyambung, dia akan begitu perukannya dan perukannya nyambung nih, yang ini nih daerah sini dengan ini nyambung kan, dia akan lebih bergeser ke sebelah kiri. Jadi otomatis geser ke kiri itu bukan oleh tuas, tapi oleh dorongan si dimensinya ini gitu ya. Kemudian ya dia loose aja, jadi berputar ini cewek loose, ini diem gitu ya. Tapi begitu ini berputar ke sini, permukaan yang ini akan ketemu dengan permukaannya ini nih. Nggak kelihatannya permukaannya ngadep sana gitu. Ini. Sehingga terdorong berputar. Jadi mekanismenya seperti ratchet. Mirip kayak gitu ya. Ratchet Anda tahu ya. Agak-agak mirip ya. Oke. Nah ini mudah-mudahan untuk yang belum tahu ya membuka wawasan lah. Kalau masih belum mengerti boleh tanya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya teruskan. Nah ini adalah apa? Hubungan antara ukuran jarak yang dianjurkan ya. Dimensi kopling dapat dinyatakan secara empiris terhadap R-nya ketinggalan terhadap dimensi poros, yaitu sebagai berikut ya. Jadi ini ada ukurannya, mana itu di gambar ini D1 itu dalam gitu ya. Dia dari lingkaran dalam si cakar ya, lingkaran dalamnya. Lingkaran dalam itu yang ini, D1 ya. Oh, sorry, diameter dalam ya. Ya lingkaran punya diameter kan pasti ya. Kemudian dari sini ke sini adalah jari-jari rata-rata ya. Kemudian dari ujung ini ke lingkaran yang ini ya diameter luar berarti ya. Dan itu punya hubungannya. Walaupun sebetulnya di sini disebut dengan jelas empiris ya. Jadi ada angka 1,2 ditambah 10, 2, 25, mungkin nggak ketat gitu. Maksudnya ini di buku tertentu menyarankan ini, mungkin buku lain menyarankan hal lain gitu ya. Tergantung kebutuhan saja gitu ya. Jadi ini hasil mereka yang bereksperimen, oh ini bagusnya udah 1,2 dikali 1,2 aja gitu ya. Oke, oh ya, ini sebetulnya dihubungannya di masing-masing persamaan ada DS ya. Ini S-nya S besar harusnya kayak gini, DS kecil ya. Harusnya indeks S-nya ya. Kalau DS kayak gini, orang menganggapnya D kali S, tapi harusnya indeks ini di bawah, jadi DS gitu. DS-nya S kecil. Jadi S-nya milik si D gitu, menerangkan si D. Nah, pertanyaan saya DS itu apa gitu? Ada yang tahu nggak DS itu apa? Ini kebetulan gambarnya kurang jelas nih, resolusinya rendah. Ada yang tahu? Silakan, ada yang mau jawab? Diameter poros, Pak. Diameter poros. Kenapa hurufnya S? Mungkin dari apa ya? Dari bahasa Inggris, shaft ya. Shaft itu kan poros ya. Nulisnya SHAFT gitu ya, shaft ya. Sekali lagi untuk yang baru ngambil ya dan belum ngeh ya, mulai ngeh ya sekarang ya. DS itu bisa dipakai untuk diameter shaft ya. D1 udah tahu, D2 udah tahu, tinggal H nih. H-nya 0,5 DS tambah 8. Sekali lagi, angka ini, angka depan ini itu adalah
hasil eksperimennya pengarang buku gitu ya, atau yang udah melakukan pengujian lah gitu ya. Nah, H itu yang mana? H itu adalah tinggi si cakarnya. Jadi kalau si cakarnya ini kan ada ketinggiannya nih. Ini lingkaran dasarnya ada ketinggiannya. Nah, ini ada H-nya. Ya. Jadi dia menentukan dalam enggaknya kontak dengan pasangannya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi ya ini terpaksa dihafal kalau kayak gini. Misalkan saya udah terlanjur nulis kayak gini, berarti mungkin nanti di ujiannya juga saya mengandalkan Anda kalau merancang diameter cakar ya gunakanlah rumus ini gitu ya. Jadi nggak bisa diturunkan kecuali yang melakukan pengujian gitu ya. Ini hasil dari pengujian. Oke, ada pertanyaan? Tidak ya? Jadi untuk yang ini terima saja rumusnya dan dihafal. Ya. Oke, saya teruskan lagi. Ini ya, setelah itu ini ya. Oke. Nah, ini cara menghitung torsi mesin. Torsi mesin TM ya, M dari mesin. Sama dengan K kali N besar bagi N kecil. Ini N besar di sini adalah daya mesin ya. N kecil itu adalah putaran mesin. K adalah konstanta konversi satuan. Jadi biasanya ya K-nya itu nilainya beragam, tergantung daya yang dipakai dalam satuan apa, N yang dipakai, N kecil ini, putaran ini yang dipakai dalam satuan apa gitu ya. Mungkin harus dilihat di tabel ya untuk besar konversinya. Saya mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya sertakan konversinya. Saya lupa menyertakannya. Tapi kalau yang paling gampang sih sebetulnya kalau pakai simbol SI ya, simbol SI lebih sederhana lah. Jadi kalau kita pakai dayanya dalam watt, ya, N-nya dalam radian per second dan T-nya dalam Newton meter, ini K-nya 1 ini, ya, K-nya 1. Tapi kalau yang lain satuannya ya K-nya bisa bermacam-macam. Ya, Anda hati-hati begitu menggunakan satuan lain, K-nya perhatikan harus berapa gitu, ya. Oke, berikutnya adalah torsi kopling. Jadi dari torsi mesin ke kopling itu bisa jadi beda gitu. Nah, maksudnya beda itu Anda mau menganggapnya udah aja torsi di koplingnya pun dianggap sama gitu ya. Kalau mau dianggap sama, FC-nya berarti dipilih 1. FC itu adalah faktor koreksi daya gitu ya. Tapi kalau Anda ingin koplingnya kekuatannya jauh lebih besar, maka di koplingnya Anda harus menganggap torsinya lebih besar daripada torsi di mesin atau di motor ya. Jadi FC-nya bisa misalnya di set 2 misalnya. Jadi kalau torsi mesinnya misalkan 100 Nm ya berarti kalau FC-nya 2 berarti torsi koplingnya 200. Jadi Anda merancang koplingnya nanti dengan menganggap torsi yang terjadi 200 walaupun motornya sendiri torsinya cuma 100 gitu. Jadi itu makanya disebut koreksi itu untuk supaya lebih aman lah gitu ya. Paham ya? Jadi ini ada tambahan ini supaya kita bisa keadaan motornya sendiri atau penggeraknya sendiri gimana kalau dia misalkan ada tumbukan gitu ya, ya FC itu lebih bagus dibesarin gitu angkanya jangan 1 ya. Kalau putarannya mulus sudah pasti torsinya sekian ya FC-nya bisa dibikin 1 ya. Jangan sampai kurang dari 1 ya, karena artinya begitu motor berputar dengan torsi yang misalnya torsinya tadi saya bilang 100 tapi Anda merancang kopling untuk torsinya FC-nya 0,8 berarti kan torsi kopling jadi 80. Anda merancang kopling untuk 80, suatu saat torsinya benar-benar 100 gitu ya dari motornya itu. Ya nggak kuat si koplingnya. Paham ya? Oke. Ini satuan nggak dimunculkan di sini tapi ya Anda sesuaikan aja nanti kalau SI ya Newton meter gitu ya. Boleh Newton centimeter, kilogram centimeter satuan torsi itu ya. Anda harus mulai untuk simbol ini satuannya apa aja yang mungkin ya. Oke, kita teruskan. Dengan geseran maksimum pada cakar itu bisa dihitung dengan cara rumus ini ya. Ini rumus jadi sebetulnya. Kalau Anda udah pernah ngambil ya makanya elemen mesin itu syarat
ibaratnya Anda udah pernah ngambil Satur, udah pernah ngambil MKM, udah ngambil mesin 1 ya, sebaiknya gitu ya. Ini adanya di MKM dulu ya. Saya nggak bahas lagi lah ya, gimana nurunin ini gitu. Anda mungkin ya terima aja. Kalau mau tahu, nanti lihat di buku MKM-nya, kenapa rumus jadinya kayak gini gitu ya. Jadi tegangan geser maksimum, ini tahu itu jangan lupa ya, untuk yang belum ngeh juga. Jadi saya tuh suka ngecek mahasiswa, ternyata mereka kadang-kadang nggak tahu. Kalau di kelas sih saya gampang nanya, tunjuk orang, kemudian nanya gitu. Ini simbol apa gitu ya. Dan itu waktu dulu masih offline itu sering kejadian nggak tahu gitu. Kadang jawabnya cuma tegangan aja, suka keliru gitu ya menentukan tegangannya. Oke, saya konfirmasi ya, ini taunya tegangan geser, tahu sini tegangan geser juga gitu ya. Tapi di sini tahu tegangan gesernya maksimum. Tegangan geser maksimum itu diperoleh dari apa? Dari tegangan geser yang diperoleh gitu ya. Dikuadratkan kalikan 4. Kemudian masih ditambah tegangan lentur. Sigma itu tegangan lentur ya. Atau tegangan normal ya. Tegangan geser tegangan normal. Tegangan lentur salah satu dari tegangan normal ya. Tegangan normal dikuadratkan. Jadi tegangan normal dan tegangan lentur biasanya simbolnya sama. Dikuadratkan, dijumlahkan dulu, kemudian diakarkan, kemudian dibagi 2 gitu ya. Paham ya? Kalau Anda kesulitan menurunkannya, nyari di MKM ya mungkin harus terima rumus ini dan harus dihafal juga gitu. Nah, sigmanya dapat dari mana gitu ya? Sigmanya dari sini gitu ya. Jadi ini rumus utamanya, ini untuk memasukkan nilai ini diperoleh dari rumus ini. Rumus ini udah dipelajari juga di MKM. Sigma sama M kali C bagi I. M-nya apa? M-nya adalah momen yang bekerja ya, atau bisa torsi ya, pokoknya momen aja ya. Kan torsi itu momen puntir ya. Jadi momen itu ada 2, ada momen puntir, ada momen lentur ya. Kemudian C itu apa? C itu adalah jarak terjauh ya, jarak terjauh. I apa? Inersia area ya, inersia area ya. Oke. Nah, ini M-nya dapat dari mana? C-nya berapa? I-nya gimana cara ngitungnya? Gitu. Dijelasin lagi di sini gitu ya. Ini dari mana ya? MKM juga dulu gitu. Jadi MKM itu betul-betul jadi dasar untuk penanaman mesin. Kalau Anda nggak menguasainya, Anda nanti akan kesulitan. Ya, bagaimana ngitung M? M itu adalah FT ya, kali H. Ya. FT kali H. H udah tahu ya yang tadi ya, yang panjang si cakar itu, yang tinggi si cakar itu ya. FT kali H. FT itu apa? Gaya tangensial ya. Gaya tangensial. Kemudian C itu adalah T per 2. Ya, T per 2. Kemudian I-nya adalah B kali T pangkat 3 per 12 ya. Ini rumus inersia area ya. Pak. Apa nih? Untuk rumus apa nih? Apa ya? Tanya Pak. Udah kedengar nggak? Ya. Kalau T itu apa ya Pak? T kecilnya di sini berapa Pak? T di sini? Iya, T kecil itu. Anda harus membayangkannya. Iya, kenapa? Iya, kalau dari gambar yang slide sebelumnya nggak ada informasi T itu apa gitu. T itu apa? Iya. T itu sebetulnya sebentar. Ini kan bebannya lentur ya. Bebannya lentur ya. Coba kita lihat gambarnya ya. Saya harus lihat dari samping ya. Misalkan gayanya di sini. Gaya tangensial tuh di sini. Ya. Dia akan, saya harus gambar gimana caranya ya menentukan gambarnya ya. Sebentar, saya gimana cara menentukan itunya ya. Ke Anda ya. Caranya gimana ya? Sebentar. Ada whiteboard Pak. Ada apa? Ada bisa pakai whiteboard di sini di Google Meet. Di option terus ada Kalau di sini nggak bisa di apa?
Di PowerPoint nggak bisa ya? Oh, kurang. Kita dekati dulu, ya udah berarti kita bahas dulu ini ya berarti ya. Bahas dulu apa? Saya harus aktifin dulu ya, sebentar ya. Sebentar, saya aktifin dulu. Sebentar. Saya berarti mengulangi MKM. Tentunya saya menghindari mengulangi MKM. Tapi udah. Belum muncul ya kartu saya ya. Ini bisa kelihatan kartu saya. Kalau dulu kan hitung, misalnya gini, ada cantilever ya. Kasih beban gini ya. Itu kan. Ini biasanya dulu ini tumpuan ya. Kelihatan nggak sama Anda? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini misalkan P ya, atau F lah. Sebut aja ini F ya. Ini L ya. Ini punya penampang, misalkan penampang ini adalah, saya perbesar ya gambar penampangnya ya. Gambar penampangnya ini misalnya. Kotak misalnya gitu ya. Ini garis normalnya ya. Biasanya ini disebutnya apa? Waktu itu ini H ya. Ya kan? Sementara dari baterai habis. Sebentar. Oke. Ini H, ini apa lagi? Ada yang tahu? Ya, dari sini ke sini lah C itu ya. Kalau C itu adalah dari sini ke sini. Di gambar yang ini, si C-nya berarti sama dengan apa? H per D. Kalau di sini H per 2. Itu kan? Ya. Udah, paham? Kemudian, berarti sigmanya apa rumusnya tadi? Sigma sama dengan apa? M MC kali C per berapa? per I. I ya. Ya. Nah, C-nya itu adalah ini. Karena bebannya di sini kan. Nah, ini kalau dipotong, kemudian ini cara melihatnya kan gini misalkan ya. Ini panah untuk melihatnya nih. Dan untuk ini potongan, sebut saja ini satu. Nah, ini potongan satu nih. Potongan satu. Nah, itu kalau dilihat misalkan penampangnya persegi gitu ya. Nah, ini penampang ya. Kalau tingginya H, berarti C-nya adalah H per 2 gitu ya. Apakah H di sini sama dengan H di sini gitu? Sama nggak? Nggak ya. Nah, ini apa hubungannya gambar ini sama cakar ini? Ini kalau dilihat nih ya, cakar, anggap aja cakar tuh ini nih batangnya gitu. Nah, ini udah kayak gini. Gitu kan? Ini tuh semacam tumpuannya itu, ini tumpuannya. Nah, gaya ini kebetulan di ujung kalau gambarnya, kalau ini gambarnya di mana? Biasanya dianggap di tengah-tengah aja. Kalau ini di kontak, berarti gayanya dianggap aja bekerjanya di tengah sini gitu, di tengah-tengah cakar gitu. Ya. Oke. Apakah jaraknya berapa jaraknya? Bapak nggak mau gerak kartu saya. Sebentar, ini kenapa nggak gerak kartu saya? Anda masih dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, sebentar, ini kenapa nggak gerak kartu saya? Oh. Ya, kartunya nggak gerak. Kenapa ini ya? Saya matikan dulu ini ya. Saya coba masukin lagi. Nah, mesti gerak lagi. Ya, kok nggak ada lagi sih? Sebentar, ini nggak gerak nih kartu saya. Hei, ya. Kalau kartu ini, nah kartu ini gerak mouse. Kalau ini yang pen nggak gerak. Nah, udah gerak lagi. Oke ya, sekali lagi ini panjang ini ke sini sama dengan panjang ini ke sini. Begitu ini nyambung, maka anggap aja gayanya berada di tengah sini gitu ya. Si gaya
tangensial. Gaya tangensial itu bekerjanya kalau di gambar ini begini ya. Misal kita lagi bahas titik ini nih. Bahas titik ini. Misalkan dia dapat putaran dari lawannya yang nggak kelihatan. Ini yang menerima putaran, ini yang memberikan putaran itu gayanya ke sini gitu. Nah, tangensial itu berarti dia tegak lurus terhadap jari-jarinya. Ini jari-jarinya nih, jari-jari tempat bekerjanya si gayanya. Ini gaya tangensial, ini F-nya nih. Gitu ya. Paham ya? Nah, kalau dilihat dari samping, dari sini, gitu, maka gayanya ini, sini si FT tadi, si FT gitu kan? Ya. Ini kenapa gambarnya kayak gini ya, untuk mendekati ini, bentuk dari bentuk dasar yang ini ya. Nah, sekarang penampangnya, ini kalau ini kan kotak ya. Kotak ya. Maka yang dimaksud dengan panjang ini apa nih? Di gambar ini. Ini panjangnya ke sini, ini apa nih? Berarti ini H kan ya? Di sini di gambar yang ini. Kalau tadi kan di rumus umum di MKM, ini adalah L. Nah, ini tuh kalau di sini ya H gitu. H ya. Nanti si itunya harus di H per 2, si gaya FT yang diberikannya H per 2 gitu ya. Coba dilihat di gambar yang tadi, baik lagi ke sini. Mana tadi? Sekali ya. Oh, malah dia ngambilnya yang maksimumnya. Itu nggak apa-apa lah. Ya. Harusnya sih H per 2 tengah-tengah. Ya. Oke, setelah itu penampangnya yang mana penampangnya? Penampang si ini kan. Kalau bentuknya gini ya kotak lah. Ya, penampangnya. Anggap aja ini penampangnya nih. Yang ini adalah siapanya? Anda bisa ngebayangin nggak? Ya, berarti kalau dibilang T itu sebetulnya adalah dari sini ke sini nih, ini T-nya nih. Nah, ini nih T-nya. T yang tadi itu. Tebal si cakarnya, selisih dari D2 dikurangi D1 bagi 2 gitu T-nya. Ya. Pasti harus dibagi 2 karena ini lokasinya tengah-tengah kan ya. Kita memberikan gaya di sini, kemudian yang paling jauh itu dari sini ke atas gitu ya. Makanya dibagi 2 rumusnya. Ya, paham ya? Ada pertanyaan? Karena di sini definisi C itu adalah ketinggian atau jaraknya ya dibagi 2 gitu. Karena bekerja ini ada di tengah-tengah. Ini pun sama ya. Penampang ini adalah tempat lokasi ininya. Kemudian ini T-nya. Ini gambarnya ini kan ya. Jadi ini T nih. T itu T yang ini. Nah, C-nya itu adalah dari sini ke sini. Maka itu adalah T per 2. Ini C sama dengan T per 2. Itu ada yang mau ditanyakan? Masih dengar suara saya? Ya, Pak. Iya, Pak, masih, Pak. Oke, paham ya. Jadi T itu adalah tinggi ini nih. Ya. Oke, kita teruskan lagi. Tadi sampai mana ya? Sampai sini ya. Sampai sini ya. Sudah ada yang mau tanyakan dulu nggak yang ini? Barangkali masih belum clear. Udah ya? Oke, kalau udah, sekarang ke yang ini. Ini 1/12 BT pangkat 3. Ya, ini biasa aja gitu ya. Perhitungan inersia dari si penampangnya ya. Dengan lebarnya B, tingginya T, ya seperti yang saya bilang tadi ya, T-nya. Jadi B-nya yang mana ya? Oke, saya balik lagi ke yang tadi. Kan tadi saya sudah bilang ya, ini T-nya nih. Ya, berarti B-nya yang ini ya. Dari sini ke sini itu adalah ini. Ya. Oke, udah ya. Apalagi, saya perbesar dulu ini. Ini clear? Clear ya.
Sekarang kita ke tegangan geser. Tegangan geser untuk apa? Untuk ngisi ini. Ngisi ini rumusnya apa? Ft tinggal dibagi luas saja. Luasnya yang mana? Luasnya adalah, ya saya harus kembali lagi ke yang tadi ya, saya harus gambarkan. Jadi yang maksud dengan luasnya itu adalah, sebetulnya ini luasnya adalah ini. Nah, ini ya. Nah, itu adalah luasnya ya. Untuk cakar luasnya ini. Tapi kalau mau keseluruhan cakar ya 3 kali gitu ya. Berarti kurang lebih apa? Sebetulnya adalah luas yang ini semua dibagi 2 ya nggak? Luas diameter luar dikurangi diameter dalam ini nih, bukan porsi yang ini ya, yang ini nih, yang D1 ini, kemudian dibagi 2 gitu. Jadi kebayang ya? Ya. Kenapa? Karena dihitung bukan cuma ini tambah ini gitu. Ini juga sama ya. Nah ini juga. Kelihatan arsitan saya ya. Dan ditambahnya ini saya nggak arsitan ini karena ini ada simbol T-nya nih, saya jadi bingung nanti ada yang jelas ini dan ini. Ini dan ini itu sebetulnya adalah setengahnya dari, kalau dijumlahin ini tambah ini kan satu lingkaran penuh ya. Tapi bukan lingkaran penuh yang solid, masih dikurangi diameter dalam, lingkaran dalam gitu ya. Paham nggak? Atau saya gambarkan ini deh. Kan kalau Anda buat gambar lingkaran, kan ini lingkaran luas. Yang ini dulu. Anda kan bisa hitung lingkaran ini. Itu nggak? Cuma masanya nggak semua gaya itu diterima oleh semua lingkaran ini. Karena dalam satu cakar cuma ada setengahnya, yaitu ini dan ini gitu. Ya, berarti ini bagi 2 aja. Luas ini dibagi 2 gitu. Ya. Jadi yang bentuk tadi, yang ini, ini sama ini kita aja lah ya. Nah ini berarti adalah A-nya sama dengan A total, ini A total ya, A total bagi 2. Oke, paham? Ada pertanyaan? Masih kelihatan gambar ini? Masih, Pak. Oke, paham nggak ini? Paham, Pak. Oke. Nah, makanya tengahnya sini ya. Jadi diameter luar, kan rumus dasar luas lingkaran pi D kuadrat per 4, itu diameter luar ya. Masih dikurangi pi D1 kuadrat per 4. Kemudian kali setengah gitu ya. Makanya rumusnya kayak gini. Paham ya? Jadi gaya yang tadi Ft yang bekerja di sini, di sini Ft ini baik di sini dan di sebelah sini gitu ya. Jadi sebetulnya gayanya berbarengan nih. Tapi dihitungnya satu aja Ft-nya. Nah, ini Ft. Kemudian dibagi luasnya yang setengah itu gitu. Jadi itu tegangan gesernya. Karena kenapa berpikirnya begitu? Karena kalau si cakar ini rusak, maka si ini akan tergeser ke sana gitu ya. Nah, jadi luas yang berperan adalah luas masing-masing cakarnya itu gitu. Paham ya? Saya teruskan. Berarti clear. Sigma dan tau bisa dihitung, masukkan ke sini dapat tau max. Jadi gitu caranya. Ini masih banyak ya, saya teruskan dulu ya. Agak cepat aja, agak 8.46. Saya setting 1 jam nih. Oke, berikutnya adalah Ft-nya saya dari mana ya? Tadi saya bilang torsi dibagi Rm ya. Jadi walaupun tadi digambarkannya 3 di 3 cakar, itu mau 10 cakar. Kalau 10 berarti nanti si Ft yang bekerja di tiap cakar bagi 10 gitu aja. Tapi kalau mau hitung Ft total ya torsi kopling dibagi jari-jari rata-rata. Jari-jari rata-rata mana? Ya tengah-tengah tadi tempat bekerja ya yang ini. Ya, jadi jari-jari rata-rata itu adalah ini nih. Dari sini ke sini nih. Ini tuh apa ya? Kalau ini T-nya, tengah-tengahnya di sini kan. Nah, berarti jari-jari rata-ratanya itu. Ya. Oke. Benar-benar harus pakai gambar nih, jelasin ya. Oke. Kemudian RM-nya adalah, cara ngitung jari-jari rata-rata adalah D1 tambah D2 bagi 4 di sini. Ini bagi ini dapat Ft.
FT dapat masukin ke sini dan ke sini gitu ya. Paham ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan ini saya teruskan ya. B-nya apa? B-nya adalah D2 dikurangi D1 bagi 2. Ya. T-nya adalah I D1 tambah D2 bagi 2. Ya. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu? Kayaknya ketuker deh ini simbolnya. Oh, yang saya maksud tadi ketuker nih. Oh, berarti salah nih. Sorry, saya ketuker nih. Yang ini yang B malah, ya. Yang ini yang B. Yang ini yang B. Sementara yang masuk dengan B itu adalah busur ini nih. Sorry, yang T itu adalah busur ini. Ini T. Ini. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ke contoh soal. Diketahui sebuah kopling cakar dengan 3 buah plate meneruskan daya 1,5 kW dan putaran 120 fm. Diameter 40 mm, hitunglah A diameter luar, B diameter dalam, C tinggi cakar, D tegangan maksimum. Ya. Di sini disampaikan ya, ditulis ulang, tapi ini nomor 4-nya nggak masuk nih, diameter luar, diameter dalam, tinggi cakar, lupa mungkin ya. Tegangan maksimum harusnya ada tuh ya, yang keempat ya. Nah, cara ngitungnya gimana? Ya. Kita teruskan. Ini agak cepat nih. Nah, kalau si ini P-nya dalam kilowatt ya, kemudian N-nya dalam RPM, maka K-nya tadi konstan couplingnya adalah konstan satuannya adalah 9,74 ke 10,45 ya kan? Ya. Kemudian di sini kita pakai FC-nya 1, ya udah anggap aja nggak ada kalau FC 1 ya, karena berapapun ini perkalian semua, berarti kali 1 ya dia sendiri kan ya, kalau kali 1 itu. Dimasukkan angkanya, langsung hasilnya dalam kilogram milimeter. Jadi angka segini itu untuk P-nya kilowatt, N-nya RPM, nanti keluarnya harus kilogram milimeter gitu. Ya. Jadi tolong mulai diingat kalau Anda mau menggunakan 9,74 maka N-nya harus dalam RPM, P-nya dalam kilowatt. Nanti keluarnya bakal kilogram milimeter. Ya. Ada pertanyaan? Enggak ya, tinggal masukin aja kan ke rumus ini 1,5 ya 120. Jadi jangan dikonversikan dulu di sini. Jadi kilowatt jadi watt gitu. Ini kan jadi 1.500. Kalau jadi 1.500 berarti ininya enggak kali 10,5 gitu ya. Jadi berubah lagi nilainya. Walaupun mungkin ininya sama, ininya jadi beda. Jadi sesuai aja, masukin 1,5 kilowatt ya masukin 1,5 gitu. Ya di sini 1,5. Karena udah di handle di sini si konversinya gitu ya. Kemudian dihitung jika misalkan ini pemisalan sebetulnya yang ini ya, slide yang ini pemisalan. Misalkan kita menggunakan bahan dengan sigma B-nya 45 kg per meter persegi gitu ya. Maka berapakah tegangan geser izin? Itu kalau izin ya, bahasa Inggris dari bahasa Inggris allowable. Jadi tau E itu sama dengan tegangan geser izin untuk bahan ini gitu. Jadi walaupun diketahuinya tegangan normal dari pengujian tarik misalnya gitu ya, maka tegangan izin gesernya bisa diperoleh. Asal kita tahu dulu kita mau pakai safety factor berapa, safety factor 1, safety factor 2 gitu ya. Apa itu safety factor 1 dan 2? Nanti Anda coba baca di bab 1 Suharto ya, apa itu ya. Tapi di sini misalkan SF1 10, SF2-nya adalah 5 ya. Tinggal masukin aja 4. Ini kenapa nggak sama ya? Sorry ya, ini hasilnya apakah ini dari 40 atau 45? Nanti tolong dicek lagi. Ini secara rumus sudah benar alurnya. Tapi dari angka mungkin Anda harus ngecek lagi nanti. Ya. Apakah yang benar 40-nya, berarti ini harus diperbaiki 40 atau ini harusnya 45? Apakah ini angkanya udah benar pakai 45 per 10 bagi kali 5 atau gimana gitu ya? Tolong dicek. Kalau alurnya udah benar, nanti Anda tinggal mengikuti aja, diperbaiki aja ya. Kemudian D1 dihitung pakai rumus yang tadi yang saya bilang sebaiknya dihafalkan aja, yaitu gambar yang mana ya? Yang ini ya. Nah ini. Oh, sorry.
Oh iya benar ya, ini ya. D1, D2, H itu bisa dihitung ya. Oke. Kemudian saya agak cepat. Terus sampai sini ya. Udah. Dapat D1, D2 dan H-nya dapat ya. 58, 105 dan 28 mm. Kemudian tegangan geser cakar. Itu dihitung pakai untuk cari tahu dulu gitu ya. Taunya adalah tadi udah dijelasin, dapat angkanya. Ini udah teorinya tadi udah dijelasin ya, tadi yang gaya tangensial dibagi luas tengah lingkaran tadi yang saya bilang ya. Hitung dulu rata-ratanya, F-nya hitung dulu ya. Kemudian masukin ke sini, dapat taunya. Taunya adalah 0,99099 kg. Ini angkanya, tolong dicek lagi hitungannya. Saya nggak yakin hitungannya benar karena tadi juga ada yang salah ya. Jadi saya ambil dari slide dosen lain ini untuk menjelaskan ini. Jadi tolong dicek. Kalau Anda bisa menemukan yang salah, silahkan di komen gitu ya. Nanti saya perbaiki ya. Tapi kalau rumusnya udah benar. Oke. Berikutnya adalah tadi kita butuh juga ngitung tegangan lenturnya. Tegangan lenturnya dihitung pakai rumus. Ini kok rumusnya baru lagi ya gitu ya. Tapi sebenarnya nggak baru juga, sama aja dengan rumus yang tadi, cuma cara menuliskannya beda gitu, cara menuliskannya. Ya, kalau mau pakai yang tadi boleh dihitung ulang lagi. Tapi kalau mau pakai ini boleh. Z. Ini ada Ft kali H bagi N kali Z. Ya, Z-nya adalah udah juga dijelasin di sini ya. Z itu tahanan si penampang sebetulnya ya, tahanan penampang. Serupa dengan kasus ini. Jadi kalau tahu itu Ft dibagi A gitu ya, tahanannya adalah si luasnya gitu ya. Tapi kalau untuk lentur itu adalah tahanan inersialnya lah gitu ya, karena dia berhubungan dengan momen inersia dia diperoleh ya. Silakan dihitung juga ini, nanti dapatnya katanya 0,388. Saya juga sangat menyarankan Anda hitung ulang. Kalau ada yang salah tolong diinfokan nanti ke saya ya. Rumusnya sih nggak ada masalah ya. Kemudian berikutnya baru setelah kita dapat sigma dan tau dimasukkan ya ke sini. Kan tadi sigma dapatnya berapa? 0,388, kemudian tau dapatnya berapa? 0,099 ya, makanya dimasukin ke sini ya, hasilnya dapat 0,218 ya. Itu adalah tegangan geser maksimum. Nah, kalau di sini kelihatannya ya udah gitu ya, di slide-nya dosen yang saya ikuti ini sudah gitu ya, makanya saya tulis di sini udah selesai ini, nggak ada lagi gitu ya. Cuma ada yang kurang. Kenapa? Ini perhitungan ini mana tadi? Yang ini kok seolah nggak dipakai gitu ya, seolah nggak dipakai. Nah, seharusnya masih ada satu langkah lagi. Walaupun kita sudah menjawab semua pertanyaan di sini kan, yang terluar udah terjawab, yang terdalam udah terjawab, tinggi cakar udah terjawab kan ya. Tegangan maksimum udah terjawab belum? Udah kan? Sini tegangan maksimumnya udah terjawab nih, tegangan geser maksimumnya segini gitu ya. Ada yang belum beres, belum dihubungkan antara ini sama yang tadi nih, sama yang ini gitu ya. Anda harusnya membandingkan gitu, yang tadi dengan maksimum sama ini, mana yang lebih besar gitu. Jadi makanya sengaja saya kosongkan di sini nih supaya Anda ngeh gitu ya. Ini masih ada satu lagi gitu ya di sini yang harus dituliskan. Bandingkanlah tegangan geser maksimum yang Anda peroleh dengan tegangan izin, dengan yang tadi Anda asumsikan bahannya anu gitu ya. Kemudian ternyata tegangan allowable-nya sekian tegangan gesernya. Berarti Anda tinggal membandingkan aja 0,218 itu adalah tegangan geser yang terjadi saat beroperasi gitu ya. Apakah bahannya kuat? Banding sama ini 0,9. 0,9 mana lebih besar dibanding dengan 0,218? Masih besar 0,9 kan? Nah, berarti kesimpulannya adalah ya oke, itu bisa dipakai, si couplingnya dimensinya sekian udah bisa dipakai gitu. Karena cukup kuat, bahannya udah cukup kuat karena tegangan yang terjadi cuma 0,218 dibanding 0,9 yang si kemampuan si bahan untuk menahannya, yang allowable-nya, yang diizinkannya itu ya. Nah, jadi itu saya sengaja ini saya kosongkan
Supaya Anda, selain Anda ngitung lagi, tolong tulis di sini. Bandingkan. Kemudian malah bisa dihitung juga safety factor-nya ya. Nah, Anda bisa hitung safety factor. Hitung safety factor tahu nggak gimana? Safety factor itu sama apa? Tegangan yang diizinkan dibagi tegangan terjadi. Sama berapa? Tadi 0,9 ya. Dibagi 0,2 berapa tadi? 0,218 ya. 0,218. Saya kira ini angkanya pasti jauh di atas 2 ya, di atas 1 ya. Jadi ini mungkin sekitar saya nggak tahu, mungkin ini sekitar 3, sekian lah ini. Silakan dihitung aja. Dan itu kalau SF itu lebih besar dari 1, berarti itu sama dengan aman ya. Jadi harusnya ada kesimpulan ini dulu gitu. Makanya saya sengaja kosongkan yang slide ini. Jadi ada pembanding antara ini dan sana, walaupun di soal nggak ditanyakan, ya. Silakan, ada pertanyaan? Nah, untuk 1 jam ke depan kan jatah Anda sebetulnya sampai jam 10 ya, tapi Vicon cuma 1 jam. Anda silakan coba kerjakan ini dan nanti dikirim. Saya akan buatkan link untuk ngirim jawaban Anda. Kalau ada yang kurang keterangannya silakan diasumsikan sendiri, tapi jelas Anda tuliskan asumsinya apa gitu ya. Kemudian linknya akan saya cantumkan di Moodle, dan waktunya saya akan kasih waktu 1 hari, walaupun jamnya sebetulnya yang Anda mengerjakan tugas sebetulnya cuma 1 jam, ya seharusnya saya juga bisa memberi Anda 1 jam, tapi saya mau memberikan sedikit kelonggaran. Tapi ingat, besok sampai besok jam 12 ada yang telat ngirim, nggak ada alasan, ada sinyal lah gitu ya, atau nggak ada kuota lah segala macam, saya nggak terima, karena waktunya udah cukup panjang tuh. Jadi mengerjakan ini mungkin cuma 1 jam beres gitu ya. Nah, Anda punya waktu buat nyari sinyal atau nyari kuota segala macam ya. Jadi nggak ada komplain kalau Pak saya nggak bisa kirim karena masalah ini gitu ya, masalah apa-apa gitu ya, karena waktunya cukup. Oke? Jadi saya tunggu besok jam 12 lewat link di Moodle. Formatnya jangan lupa PDF di format kertas A4 yang saya bilang itu ya. Makasih atas perhatiannya. Tapi ada yang mau tanyakan dulu nggak? Sudah jelas? Masih dengar saya? Masih, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ini itu barusan slide terakhir. Jadi kalau sudah cukup jelas dengan materi dan tugasnya, saya pikir saya cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.